Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Seperti biasa, perkenalkan namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di readingku hari ini, aku tidak menampakkan wajah indahku karena aku mau pergi lagi buru-buru, tapi aku pengen reading buat kamu. Ya, jadi mudah-mudahan tetap ada hal positif dan indah di readingku kali ini. Dan aku tadi sudah mengambil satu kartu temaku hari ini karena malam minggu cinta ya. Di sini aku sudah ambil dan yang keluar adalah kartu The Empress. Ini kalau kamu perempuan, kamu lagi cantik-cantiknya. Jadi kelihatannya memang reading kali ini mohon maaf banget buat teman-teman perempuan aku. Jadi kalau buat cowok-cowok ya kamu bisa nonton videoku yang lain-lainnya, sorry banget. Tapi ya ini energi feminin. Ya, jadi buat kamu-kamu yang sedang merasa kehilangan jati diri atau mungkin ngerasa, "Kak, aku kok gini-gini aja," atau mungkin ngerasa kamu nggak pede dengan diri kamu, tubuh kamu, atau mungkin keseharian kamu, coba siapa tahu di reading kali ini kamu akan menemukan sesuatu yang akan menjawab kegelisahan hati kamu. The Empress sebagai kartu penandanya, ini nggak cuma tentang energi cantik ya. The Empress ini energi feminin. Feminin itu apa sih kak? Lebih kepada energi tenang, lembut. Lembut itu bukan berarti lemah ya, lembut kata-katanya, lembut tindakannya, makanya tenang, nggak gerusa-gerusu gitu loh. Dan yang terpenting adalah dia menerima. Tapi catatan pentingnya adalah dia hanya menerima hal-hal baik datang di hidupnya dia. Mulai dari makanan, mulai dari laki-laki, karakter laki-laki itu bagaimana, orang-orang yang datang, sahabat, keluarga hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi karena ini temanya cinta, ini juga catatan penting buat kamu bahwa kamu harus tegas ke diri kamu sendiri. Kamu hanya mengizinkan laki-laki yang terbaik yang datang di hidup kamu. Kamu harus punya standar karena kamu seberharga itu. Kamu itu abundance, kamu itu keberkahan. Di dunia ini kehadiran kamu tuh keberkahan. Jadi kamu jangan biarkan ada orang datang di hidup kamu malah merusak hidup kamu, malah bikin kamu nggak happy, lebih banyak nggak happy-nya, lebih banyak nangisnya, lebih banyak menderitanya. Tidak, ini pesan semesta ya, bukan aku yang bilang. Jadi tarot reader lain pun akan bilang ini energi abundance. Oke, ada Ace of Pentacles, ada King of Pentacles, nice, ini energi kestabilan ya. Ada Six of Pentacles, Three of Wands. Oke, karena ini bercerita mengenai cinta, Knight of Cups, aku akan bilang bahwa di setahun ke depan ini akan ada banyak perubahan di kamu. Jadi kalau kisah cinta nggak cuma tentang siapakah orang yang datang, tapi dimulai dari diri kamu sendiri. Aku akan membiasakan readingku ke depan akan seperti itu ya. Karena aku lebih terpanggil untuk situasi seperti itu. Harus dimulai dari diri kamu sendiri. Apa yang harus kamu persiapkan? Pertama, kestabilan emosi kamu. Kamu harus bisa jadi perempuan yang tenang sekali lagi. Gak gampang marah-marah, gak gampang mengeluh tentang kehidupan. Aduh macet, aduh panas, aduh apa, aduh lalalala. Coba jangan terlalu sering mengucapkan yang buruk-buruk. Kadang kita tuh kebiasaan ya. Kayak aku aja tuh masih kebiasaan bilang aduh gitu. Aduh hujan lagi gitu, padahal hujan itu kan bentuk rezeki ya. Kayak misalnya aduh macet gitu. Kayak biasakan untuk oke, hujan rezeki buat semua manusia di bumi ini karena kita semua butuh air. Oke, macet tapi mengeluh pun aku tidak akan dapat apa-apa gitu. Jadi aku pengen ini reminder buat aku dan buat kita semua lah ya, mengucapkan yang baik-baik lah. Kalaupun nggak bisa berucap baik, mending diem gitu. Karena kita semua adalah apa yang kita ucapkan, kita semua adalah apa yang kita pikirkan. Termasuk untuk kisah cinta kamu ya. Biasakan untuk bilang yang baik-baik ke diri sendiri. Ih, aku cantik banget. Nggak usah bilang ke orang lain, cukup ke diri sendiri. Sambil bercermin, ih aku baik banget ya, aku pinter banget, aku cantik banget hari ini gitu. Hari ini akan indah. Aku yakin kemanapun aku pergi, aku akan membawa keberuntungan untuk diriku dan orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Itu sih, jadi kamu harus sparkling dulu, harus bersinar-sinar dari dalam. Itu untuk memulai satu langkah ke tujuan yang indah, kisah cinta kamu, jodoh kamu, atau bahkan pernikahan kamu dimulai dari kamu dulu. Ya, dan juga di sini fokuslah ke pendidikan kamu, pekerjaan kamu. Jangan terlalu fokus dengan laki-laki kapan itu, kayak nikmatin aja hidup kamu. Karena di sini aku pengen bilang semesta ini menjanjikan ya, kalau kamu sudah menjadi perempuan yang tenang, perempuan yang benar-benar bisa mengendalikan dirinya, emosinya, hanya kata-kata baik yang keluar dari mulut kamu, nih janji semesta. Laki-laki yang usianya di atas 30 tahun tuh sudah stabil tentang karir atau bisnis, apapun lah usaha dia, tentang bagaimana dia mendapatkan uang sebagai wujud untuk provide kamu di kehidupan kalian nanti. Laki-laki yang secara emosional juga sangat terkendali. Dia bisa marah,
Dia bisa kecewa, ya manusia, wajar ya marah dan kecewa. Tapi dia tidak akan ngelempar-lempar barang, nggak akan ngehancurin barang, nggak akan teriak-teriak, apalagi dia tidak akan abuse kamu, tidak akan mengkasari kamu gitu bahasa Indonesianya. Jadi itu yang harus kamu pikirkan juga kalau kamu berencana punya anak suatu saat nanti, dia calon ayah yang sangat baik, sangat toleran, sangat setia nih ya, sangat setia, dan juga di sini loyal kepada kamu. Uangnya banyak, aminin, tapi dia nggak pelit-pelit. Aku selalu bilang King of Pentacles itu nggak pelit-pelit, dan dia di sini humble. Dia uangnya banyak tapi nggak buat flexing, untuk hidup yang nyaman sesuai standar kamu dan dia. Itu dia nggak perlu validasi dari orang lain bahwa dia kaya, bahwa dia apa, nggak. Itu untuk kemakmuran kamu dan keluarga kalian nanti gitu. Yes, apalagi dipertegas dengan kartu Six of Pentacles. Ini kartu yang bercerita dia mau sharing, dia mau berbagi, dia mau ngasih buat kamu. Makanya sejak sekarang kamu harus punya energi mau menerima. Aku paham di zaman sekarang perempuan-perempuan itu dididik untuk kita harus keras, tangguh, jangan mau minta-minta atau dikasih, itu harga diri kita. Sebenarnya oke lah kalau minta-minta, kita sebisa mungkin tidak minta-minta ya, minta diskon, minta potongan harga, minta gratis, itu jangan. Tapi kamu bersedialah buat dikasih. Kalau kamu lagi ulang tahun dikasih hadiah, terima. Makasih ya hadiahnya, aku suka banget gitu. Kalau bisa dipakai, kalau emang barangnya bisa dipakai. Atau mungkin tiba-tiba nanti pasangan kamu ngasih kamu bunga, ngasih kamu cincin, ngasih kamu tiket liburan, tiket konser, terima dengan sukacita. Makasih sayang, kamu tahu banget aku pengen liburan ke sana, makasih banget gitu. Jadi jangan ngerasa kayak ego kamu tuh malah, enggak, aku nggak mau dibantu, aku juga bisa, aku juga kuat. No gitu. Ya kamu boleh kuat di bidang lain, di kantor kamu, di kampus kamu, silakan. Tapi nanti kalau kamu sudah bersama dengan seseorang, izinkan si maskulin, si laki-laki itu ngasih yang terbaik buat kamu, karena dia pengen ngasih cinta, ngasih keamanan, ngasih uang. Pokoknya kamu suka nih sayang, skincare kamu habis nih 10 juta, cukup nggak gitu, aminin. Jadi biasakan untuk bersedia menerima, tapi catatannya hanya menerima yang baik-baik. Jangan mau kalau dia kasar, jangan mau kalau malah dia yang minta-minta duit ke kamu, minta-minta apa ke kamu gitu ya. Dan di sini kalau aku lihat dia ini sedang memperhatikan kamu memang. Dan akhir-akhir ini dia melihat kamu semakin cantik, kamu semakin kelihatan mempesona, karena dia itu nggak gampang menemukan perempuan yang setenang kamu, yang nggak sedrama kamu. Dia melihat kamu tuh punya potensi yang kalau sama kamu kayaknya aku bakal tenang deh, kalau sama kamu kayaknya hidupku akan damai deh, kayaknya dipeluk sama kamu bakal hangat gitu. Itu bayangan dia sih. Makanya nggak heran aku lihat di sini dia akan ada kemungkinannya datang kepada kamu. Gesturnya dia tuh penuh dengan ketenangan, lembut, compassion ya, kasih sayangnya tuh gede banget. Dan dia di sini akan membiarkan energi yang datang itu mengalir kepada kamu. Dia bukan tipikal yang dari awal tuh loh bombing, yang langsung muji, ngajak jadian, ngajak nikah, langsung janji-janji manis tapi palsu, itu enggak. Bagi dia hubungan cinta itu harus dibangun pelan-pelan. Jadi nggak langsung tiba-tiba I love you, nggak langsung tiba-tiba nikah sama aku tuh enggak. Karena dia juga harus tahu kualitas kamu. Begitu juga sebaliknya, kamu juga harus tahu kualitas dia. Makanya bagi dia, kamu jangan sedih kalau dia tuh pelan-pelan Kak. Justru pelan-pelan itu mode dimana kamu bisa menilai dia dengan sangat baik. Itu ya. Ini hasilnya bagus ya teman-teman. Aku tadi pengennya reading cepat, tapi ternyata nggak bisa cepat ya kalau aku. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Aku di sini mau lihat lagi hal-hal lain tentang koneksi kamu dan dia setelah ini ya. Ini kebanyakan, sorry. Aku mau shuffle lagi. Ada codependency. Ini pesan buat kamu, kalau misalnya memang kamu menyadari ada kebiasaan yang sudah menjadi keseharian kamu, seperti sesuatu yang membuat kamu kecanduan. Kecanduan tuh gak cuma narkoba ya, tapi juga hal-hal lain lah. Kecanduan males, kecanduan TikTok sampai berjam-jam ya. Kalau setengah jam oke lah, tapi berjam-jam sampai kamu gak produktif, sampai kamu jadi melupakan tugas-tugas dan tanggung jawab kamu, maka kamu harus perbaiki itu. Karena aku selalu bilang bahwa kamu akan menarik apa yang menjadi kebiasaan kamu. Kamu akan menarik apa yang menjadi pemikiran terbesarnya kamu saat ini. Jadi kalau kamunya males, ya kamu jangan kaget kalau nanti dapatnya pasangan malas. Jadi kamu juga harus aktif gitu dengan keseharian kamu. Nggak harus kerja, pontang-panting juga ya. Maksudku di sini, kamu rajin-rajin merawat diri, sibuk merawat diri kamu, sibuk merawat kulit, rambut kamu, kamar kamu wangi, rapi, bersih.
dengan estetiknya gitu. Ya, jadi biasakan itu. Entah kenapa tapi semesta bilang bahwa ini aku dititipin pesannya, kamu kalau misalnya bisa berubah, maka semesta akan ngasih banyak kejutan buat kamu. Ya nggak cuma tentang kisah cinta ya, kayaknya banyak nih kejutannya buat kamu. Ada healing family issue. Jadi kalau di sini kamu misalkan datang dari keluarga yang kurang harmonis gitulah ya, maka di sini coba sembuhkan diri kamu, sembuhkan diri kecil kamu yang mungkin dulu nggak disayang oleh orang tua kamu, atau mungkin diri kamu kecil yang dulu kurang dipeluk, kurang dapat sentuhan cinta dari orang tua kamu. Coba dipeluk dulu. Gimana caranya kak? Datangi dia, hadirkan dia pada saat meditasi. Meditasi itu nggak harus kamu duduk bersila, tapi kamu bisa juga berbaring sebelum kamu tidur, pejamkan mata. Bayangkan kamu di sampingnya dia, ngobrol sama dia, apa yang kadang membuat dia sedih, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat dia lebih bahagia gitu. Jadi visualisasikan. Aku rasa itu akan membantu. Atau mungkin kalau kamu ngerasa kamu butuh bantuan profesional, kamu boleh banget kok di sini datang ke psikolog, datang ke healer yang seperti itu. Karena entah kenapa di sini kalau kamunya sudah sembuh, kalau diri kecil kamu, inner child kamu itu sudah sembuh, nanti kamu akan mengerti betapa bahagianya menemukan cinta versi terbaik. Versi terbaik, bukan laki-laki yang gak jelas maunya apa, bukan laki-laki yang sembarangan menuduh kamu ini dan itu, bukan laki-laki yang insecure, bukan laki-laki pemalas, tapi laki-laki terbaik. Jadi ini pesan buat kamu ya. Kemudian, dan dia layak buat kamu tunggu. Memang sih kadang kalau kita pikirkan, sampai kapan aku harus menunggu gitu kan ya. Nah, untuk mengisi waktu sampai kamu sampai kamu nggak lagi terus-terusan sedih, galau menunggu dia, aktivitas kamu harus keren ya. Jangan sampai waktu kosong kamu tuh ngelamun, menangisi hidup kamu, atau iri dengan hidup orang lain. Jadi pastikan di sini kamu bertumbuh lah, sesuatu yang indah tentang diri kamu, dan dia layak buat ditunggu. Jadi di sini bisa aja dia juga sedang membantu dirinya untuk meningkatkan karir. Dia lagi sibuk kursus, sibuk bahasa, atau dia lagi di luar negeri mungkin membangun karirnya di sana. Selagi dia sesibuk itu, kamu juga sibuk gitu loh. Kalau perempuan ya, kita merawat diri kita, walaupun kak uangku tuh masih belum ada, atau mungkin jangan bilang uang belum ada ya, kak budget aku nih masih bisanya beli perawatan Indomaret, nggak apa-apa beli. Ada body scrub, ada body lotion, ada sampo-sampo, belilah. Rawat diri kamu baik-baik. Nanti bisa meningkat lah. Nanti kamu kalau gaji kamu sudah meningkat, atau kamu bertemu dengan dia yang memang uangnya banyak, nanti bisa lah meningkat ke Sephora kayak gitu-gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, sekarang nikmati yang ada di sekitar kamu. Aman buat kamu untuk jatuh cinta. Jadi kalau kamu pernah di kondisi terkoneksi dengan laki-laki yang kurang gitu ya, attitude-nya, sikapnya, maka di sini sembuhkan dulu apapun yang masih mengganjal di hati kamu. Setelah itu, setelah kamu tenang, kamu mengerti standar kamu seperti apa, dan kamu siap jatuh cinta lagi, kamu aman buat jatuh cinta lagi. Buka hati kamu untuk memberi dan menerima cinta sebagai energi terbesar kamu nanti. Seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang harus kamu perhatikan juga tentang si orang ini. Ini sama ya, kodependensi. Bener-bener sama. Jadi kalau memang masih ada keterikatan, obsesi, trauma masa lalu, coba dituntaskan dulu. Terutama kalau itu berkaitan memang dengan keluarga, atau mungkin pengalaman-pengalaman buruk kamu, entah pengalaman cinta atau mungkin hal-hal lainnya. Coba dituntaskan dulu. Itu nanti akan membuat langkah kamu akan semakin nyaman dan kencang ke arah dia. Jadi ini memang kamu yang harus mengusahakan ya. Jadi alih-alih kamu di sini mencari cowok, tapi tidak. Di sini kamu diminta mencari dulu diri kamu. Apa yang harus kamu perbaiki dalam artian healing ya, memperbaiki beberapa kebiasaan buruk, sekaligus juga sibuk aja gitu, cari ilmu baru, teman-teman baru, komunitas baru, hobi-hobi baru seperti itu. Kalau perempuan atau feminin lebih baiknya memang seperti itu ya. Jadi nggak yang gila-gila nyari Tinder lah apalah gitu ya, narsisisme di sini. Kalau kamu pernah punya pengalaman nggak menyenangkan dengan orang yang narsis atau bahkan NPD, maka di sini kamu belajarlah dari hal itu. Jadi kalau di sini kamu pernah di mode dimanipulasi, dimanfaatkan,
Dan juga di sini kamu nggak punya boundaries, nggak punya batasan yang jelas. Mulai sekarang belajar punya batasan. Aku tidak akan mau meneruskan hubungan kalau pasangan aku nanti kasar. Misalnya, aku tidak akan mau meneruskan hubungan kalau pasangan aku kebanyakan ngutang, maunya 50-50, atau bahkan aku yang harus menanggung semuanya, tidak. Nah, misalnya kayak gitu. Atau mungkin kalau dia memanfaatkan tubuh aku tidak mau. Nah, kamu harus punya boundaries yang jelas. Biarin aja dibilang perempuan apalah. Tapi yang penting kamu di sini melindungi diri kamu. Karena seharusnya sebagai seorang feminin, kamu tuh justru harus berani bilang tidak. Enggak ya, aku nggak mau gitu. Makanya penting bagi kamu untuk mengerti seberharga apa diri kamu. Sepantas apa diri kamu untuk mendapatkan cinta yang terbaik. Ya, jadi jangan biarkan diri kamu terombang-ambing suasana. Ada hammer di sini. Kalau pernah ada yang sangat terluka mengenai diri kamu, maka di sini kamu akan sangat bisa untuk membangun ulang kehidupan kamu. Jadi jangan ngerasa masa laluku tuh pahit kak, nanti masa depanku juga sama pahitnya. Enggak. Atau mungkin sekarang hidupku berantakan kak, nanti masa depanku apakah berantakan? Enggak. Kamu selalu punya waktu dan punya energi dan punya cara untuk bisa membangun ulang kehidupan kamu. Makanya di sini belajar kalau ada hal-hal yang harus kamu tinggalkan tentang kebiasaan kamu, orang-orang yang toksik di sekitar kamu, sebisa mungkin selamatkan diri kamu dengan cara yang baik. Entah keluarga kamu di sini toksik misalnya, nah jangan lama-lama di rumah itu. Kalau bisa mulai nabung atau cari penghasilan tambahan, keluar ngekos, nggak apa-apa di kosan 400.000, 500.000, yang penting kamu tenang, bisa menata kamar kamu sendiri, mau makan apa, tetap jaga diri kamu baik-baik. Itu karena kamu layak dan pantas ya untuk ya menghargai kehadiran kamu di dunia ini. Memang susah sih kalau misalnya itu berhubungan dengan keluarga atau yang seperti itu, tapi coba usahakan. Karena kamu nggak akan bisa mengubah situasi di tempat kamu terluka. Jadi kalau bisa, kalau ada kemampuannya, minta ke semesta, jujur saya sudah nggak tahan di rumah ini, atau mungkin saya sudah nggak tahan dengan teman-teman saya. Kasih saya cara terbaik semesta untuk bisa menjadi versi terbaik saya. Dengan cara terbaik gitu. Ya. Kenapa sih kak ini berhubungan dengan cintaku nanti, jodohku nanti? Iya, tentu saja nih. Karena kalau kamu terus-terusan mengizinkan diri kamu di lingkungan yang toksik, ya lihat aja yang datang nanti nggak kurang lebih sama dengan lingkungan kamu. Jadi sekarang pilihan di tangan kamu, ya. Ada self care. Aku mau ambil beberapa kartu di sini. Tadi aku pilihnya 10 menit selesai, ternyata nggak bisa ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, aku akan coba ambil 3 kartu. Security. Ini nggak cuma tentang uang ya, tapi juga mengamankan apa? Ini banyak nih aspeknya. Mengamankan waktu kamu. Waktu kamu itu berharga. Jadi jangan sampai kamu menghabiskan waktu sejam, 2 jam untuk hal yang nggak jelas. Misalnya ngobrol-ngobrol random, apalagi sleep call. Ya nggak apa-apa sih. Cuma daripada waktunya habis buat sleep call, mending kamu ikut webinar, ikut seminar apa online, atau kamu di sini pakai harmas gitu loh. Jadi jangan jangan keseringan juga lah mengorbankan waktu, atau juga di sini area privacy kamu, kehidupan kamu, energi kamu, cinta kamu ke sembarang orang hanya demi supaya kamu punya pacar atau mungkin cepat-cepat menikah gitulah ya. Di sini intinya, karena kalau di sini kamu nggak mengamankan hal-hal ini dengan baik, kamu nanti akan gampang dimanipulasi, kamu akan gampang dimanfaatkan. Jadi ini kamu harus perhatikan ya. Jadi jangan gampang ngasih waktu kamu dan cinta dan energi kamu ke sembarang orang. Pastikan orang itu adalah orang yang tepat. Jadi kalau dia sudah mulai berasa red flag, berasa nggak beres, udah jangan lama-lama gitu ya. Rebel. Di sini bukan berarti semesta mengajarkan kamu buat nakal atau ndablek gitu ya, enggak. Tapi di sini kadang kita sih, ya aku paham, kita sebagai perempuan yang tinggal di Indonesia dengan banyak tuntutan mengharuskan kita tuh harus nurut. Iya. Ya di satu sisi boleh kamu nurut sama suami yang ngasih provide keuangan lebih dari cukup, yang benar-benar sayang sama kamu, benar-benar setia sama kamu, jadi sosok suami yang bisa diandalkan. Boleh kamu setia, ngasih semua cinta kebaikan kamu buat dia, silakan. Tapi kalau ini masih proses menemukan yang terbaik, kamu di sini boleh
menyelidiki sedalam-dalamnya tentang dia. Dia punya utang nggak? Dia hobi judi nggak? Mau hobi mabok nggak? Track record dia ke belakang pernah selingkuh kah? Pernah ada kasus kejahatan kah? Pernah nabok-nabokin orang kah? Itu kamu harus tahu. Biarin aja orang bilang, ih kamu mah kenapa sampai sedetil itu, nggak apa-apa. Rebel aja di sini, nggak apa-apa. Untuk menyelamatkan masa depan kamu. Kalau hasil penyelidikan kamu itu hasilnya bagus semua, ya silakan lanjut. Tapi kalau ada, waduh, kata temanku dia dulu pernah kena kasus apa, atau punya track record selingkuh berkali-kali, ya jangan diterusin sayang. Itu sudah alarm dari semesta buat menyelamatkan kamu. Terutama kalau kamu sudah sering berdoa, Tuhan hadirkanlah kepada saya, bersamai saya dengan laki-laki yang baik setia. Tiba-tiba ada kabar seperti itu, ya Tuhan menjawab doa kamu sebetulnya. Jadi jangan menepis keraguan-raguan yang tiba-tiba muncul, karena siapa tahu itu alarm intuisi kamu. Selidiki. Sabar. Orang terbaik datang kalau kamunya mau bersabar. Tapi bersabar di sini bukan berarti sabar nggak produktif ya. Tetap kamu harus produktif dengan kehidupan kamu. Nabung yang banyak, belajar investasi, rawat diri kamu sebaik-baiknya. Pastikan lingkungan kamu juga baik. Jadi itu akan sangat mungkin membawa kamu kepada jodoh atau pasangan terbaik kamu selanjutnya nih. Laki-laki yang benar-benar ngasih keamanan buat kamu. Jadi itu sih. Dan aku mau lihat beberapa ciri tentang dia ya. Oke, apa aja ciri-ciri dia? Kelihatannya badannya dia bagus, atau emang dia suka olahraga. Jadi di sini tubuhnya dia ideal lah ya. Berarti bagus, dia concern dengan kesehatan. Dia suka ngemil makanan-makanan kue basah yang cenderung gurih, atau mungkin dia punya usaha di bidang kuliner. Emang suka makan ya, suka makan tapi badannya bagus. Good. Di sini bisa aja dia bekerja di bidang penyelidikan, entah di kepolisian atau mungkin dia suka tayangan-tayangan atau film yang berhubungan dengan penuntasan kasus kejahatan, detektif-detektif gitu. Kemungkinannya dia suka yang seperti itu. Oh, kamu dan dia memang ada keterikatan past life ya, atau mungkin sesuatu yang spiritual. Jadi yang bisa kamu rasakan tentang dia adalah kamu seperti sudah lama kenal sama dia, walaupun kamu baru ketemu. Kamu bisa membaca isi pikiran dia, kamu bisa menebak isi hati dia walaupun dia nggak bilang, kayak gitu, dengan tepat ya. Seperti itu sih. Apakah pasangan-pasangan seperti ini sangat mungkin untuk berjodoh? Bisa iya, bisa tidak. Ya namanya kemungkinan ya. Kemungkinannya introvert. Dia lebih suka jalan-jalan ke tempat yang alami, gunung, pantai, hutan. Pokoknya seperti itu. Pokoknya lebih ke alami dibandingkan ke mall gitu ya. Iya, dia kenceng banget nih energinya nih, infinite. Kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, kemungkinannya kamu dulu bareng dia pernah bertemu di kehidupan masa lalu, sekarang ketemu lagi. Kemungkinan bahasa cintanya ngasih hadiah ya. Romantis memang, tipe yang romantis kelihatan dari kartu Knight of Cups. Di sini ada kemungkinan kamu akan LDR atau mungkin beda kota, beda negara sama dia. Kayak gitu. Nah, kalau dari zodiak, bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa ya. Aduh. Aquarius, Capricorn, Gemini, Pisces, Taurus, Cancer. Unsur nama kamu atau unsur nama dia A, S, M, U, E, V, I, C, F, Z, D, B. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 26, 5, 7, 22, 14, 20, 29, 24, 10, 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai seseorang yang akan hadir, dijanjikan semesta buat kamu karena kamu mengutamakan energi feminin kamu yang sekali lagi tenang, lembut, dan juga hanya mengizinkan yang terbaik datang di hidup kamu. Selagi kamu menunggu, manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya, aktualisasi diri, dan ya aku yakin kamu pasti bisa menjadi versi terbaik kamu untuk bisa menarik jodoh terbaik kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.